Nyanyi suara Mas ya. Ya. Pasti jaya untuk
Itu yang namanya sukarela. Contohnya, kalian misalnya belajar infak, ya, belajar infak, atau misalnya lagi kalian itu berada di, misalnya kalian jalan-jalan, ya, kalian pernah nggak jalan-jalan sama orang tua kalian? Terus ketika kalian jalan naiknya mobil, terus kan kalian ada bapak-bapak atau nenek-nenek yang minta uang misalnya, ada kan gitu kan? Di pinggir jalan, di jalan tangga banyak apa enggak? Banyak ya. Terus kalian memberikan uangnya sukarela. Nah, sukarela itu ikhlas ya, tidak meminta imbalan apa? Ya, paham ya? Lanjut. Manfaat supaya kegiatan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, ringan, dan juga mudah. Oke. Jadi kalau yang namanya gotong royong itu pasti ada tujuannya. Tahu nggak tujuannya? Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah apa? Agar berjalan dengan lancar. Kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Dan juga mudah. Terus apa lagi? Cepat ya. Yang namanya gotong royong kalau dilakukan sendiri kira-kira bisa selesai dengan cepat atau tidak? Enggak kan? Iya, betul ya. Jadi harus bareng ya. Kadang ada yang dilakukan dengan bareng-bareng, tapi yang melakukan itu malas-malasan. Itu namanya apa? Berarti tidak melakukan gotong royong dengan baik. Contoh gotong royong dengan baik misalnya ya. Di sekolah kita ini ada yang namanya kebersihan atau Jumat bersih misalnya ya. Kalau diadakan Jumat bersih ya, kalian itu harus apa? Ya ampun, males-malesan ya. Kalau males-malesan nanti pekerjaannya tidak selesai. Oke. Lanjut ya. Coba dilihat sekarang contoh gotong royong di masyarakat. Sudah dilihat? Coba gambar yang pertama itu gambar gotong royong apa? Membersihkan membersihkan selokan. Pernah nggak kalian melihat seperti itu, kegiatan seperti itu? Pernah ya? Kalian melihat toh atau membantu? Melihat, ada yang melihat, ada yang membantu ya. Terus gambar yang kedua ada apa ini? Membangun rumah. Oke. Pernah melihat? Bisa lihat? Kalian bantu apa tidak? Karena kalian masih bocil ya. Kalau yang bantu itu siapa? Yang bantu ya orang tua kalian, bapak-bapak ya. Kalau ibu itu nggak banyak ya, karena lebih butuh bantuan siapa? Bapak, karena bapak itu tujuannya kuat ya, tahan banting ya, tahan kesaki kita. Nanti kalau perempuan ya ngangkat dikit nanti apa? HP ya. Oke, coba yang bawah ini yang ketiga. Ini coba yang ini. Nah, bisa apa? Sungai. Apa itu sungai? Sungai ya? Sungai ya itu ya. Pernah nggak lihat itu? Enggak. Kalau kalian misalnya Bu di daerah saya Bu ada yang barang-barang membersihkan selokan atau ini sungai ya? Ini sungai misalnya ya? Beda sih. Sungai apa ini? Sungai ya. Oke, kalian itu saya boleh tidak boleh. Kalau kalian tidak di biasanya kalau tempatnya seperti itu kalian lewat pun sudah rumah, ya enggak? Iya, tapi apa? Tapi mereka mau ya. Maka mereka itu ada yang pakai masker, ada yang tidak. Kalau pakai masker pasti baunya itu apa? Ya, coba kalian lihat aja di daerah mana itu ya. Ada yang membersihkan selokan memakai masker. Walaupun memakai masker tetap baunya tembus karena bau busuk, bau yang nggak enak itu mau ditebeli sampai bertebal-tebal kain atau masker tetap bau itu kecium ya. Biar nggak kecium gimana? Ya berarti beli maskernya itu yang tutup rapat sampai nanti ketika kalian buka itu bekas ya. Pernah nggak pakai masker yang pernah ya? Iya, kayak masker itu zamannya corona, dokter corona itu ada. Ingat nggak? Kalian pernah nonton berita nggak? Bukan gambar corona, bisa tidak bilang coronanya, bisa bilang maskernya, ya masker ya. Dokter yang dulu kan pernah terjadi COVID itu tahun berapa? 2000 kan berapa? 2019. Yang namanya COVID-19 berarti 2019. Nah, para dokter yang menangani pasien-pasien yang kena COVID-19 atau COVID-20 pasti 2019 itu memakai apa? Dokter-dokternya itu memakai masker ya. Pertama double masker biasa, double masker lagi sampai maskernya itu berlipat lipat. Biar apa? Biar tidak terkena COVID-nya. Terus pakainya juga kayak pakaian apa? Pakai mangkok, terus double lagi sampai besar ya. Dia badannya kecil jadi kelihatan besar karena apa? Karena dia pakai pakaian yang double gitu ya. Lanjut ya. Nah, gotong royong di sekolah. Coba tadi yang pertama
bekerja sama dengan teman-teman kamu kecuali apa? Bekerja sama, kecuali ketika sedang tes, ya. Kalau tes nggak boleh kerja sama. Misalnya gini, kalau yang Bu Safe boleh kok kita kerja sama, itu yang masih di sekolah. Tapi kalau masih tes nggak boleh, ya. Jangan, ya. Itu namanya apa? Namanya mencontek, ya. Yang namanya tes itu tidak boleh mencontek, ya. Tugas boleh mencontek asalkan apa? Asalkan jika tugas itu diperbolehkan kerjasama sama siapa? Sama Pak gurunya, itu ya. Coba contoh kerjasama atau gotong royong di sekolah seperti apa? Yang keras, gotong. Oke, selain di sini ya, coba kita baca dulu bareng. Contoh penerapan gotong royong di sekolah yang pertama. Nah, yang kedua. Kalau di kelas kita, contoh gotong royongnya apa? Ya, kelas kita, contohnya apa? Oke, bagus tiket ya. Tiket itu dilakukan bukan per orang, ya. Tiket kelas bukan per orang. Tapi apa? Tolong sama-sama. Ya. Kalau satu orang satu tiket itu capek, ya, karena ruang kelasnya itu lumayan kecuali kalau kalian menyapu di ruangan yang kecil, misalnya di sekolah UKS yang kecil misalnya, boleh per orang. Nah, kalau ruangannya kayak gini wajib gotong royong sama teman, gitu ya. Ini ada contoh lagi gambarnya ya. Contoh gotong royong di sekolah. Ya. Pernah nggak kalian melakukan seperti gambar yang pertama? Pernah ya? Pernah. Nah, kemarin kalian sudah melakukan apa? Pernah praktek itu kalian bergotong royong apa enggak? Praktek yang mengasih warna ke ember itu, buat sampah itu kerjasama apa? Ya, walaupun kerjasamanya atau bergotong royongnya tidak benar. Kalau bergotong royongnya kamu itu membersihkan lingkungan sekolah itu baru berat, ya. Kalau kemarin itu kalian cuma praktek mewarnai yang membias ember sampah, ya. Gambar yang kedua sedang apa? Mas mbak-mbaknya, gak gambar ya? Mas semua sedang apa itu? Cabut rumput, ya. Yang nomor 3 ini dapat apa ini? Sumbangan, oke, ya. Dapat sumbangan. Yang keempat, kerjasama apa ini? Berangkat kerja, oke. Nah, ini adalah kisah tadi ya. Asas tolong menolong. Ya, yang namanya gotong royong itu tujuannya untuk apa? Untuk tolong menolong. Tujuan dari gotong royong adalah menumbuhkan sikap saling membantu, ya, antar masyarakat. Gimana orang-orang mau membantu? Menolong orang lain yang membutuhkan. Pertolongan mereka lah yang nantinya akan memberi manfaat bagi orang lain juga. Misalnya gini, kita sedang di dunia atau di planet atau di akhirat. Mana? Di dunia, ya. Iya, lewatnya sana. Ya, lewatnya sana sini. Ini ya, misalnya ketika kalian, ya, nanti tetap ya videonya. Ketika kalian di dunia, itu kalian kamu tahu nggak hukum alam? Tahu? Ya, tahu nggak? Hukum alam. Contohnya gimana hukum alam? Ketika kalian di dunia itu kalian membantu, ya, kalian membantu orang, satu orang. Contoh lagi, mas, membantu satu orang, ya. Suatu saat kita itu hari ini atau besok atau masa depan itu kalian akan dibantu orang juga, bang. Oke. Ibaratnya itu di diri kita sendiri, ya. Pernah nggak kalian membantu, misalnya kalian membantu teman kalian, ya? Kalian pernah dibantu kalian apa enggak?
dua contoh lagi. Sebutkan dua contoh. Kalau ini susah, pindah ke belakang atau pas satu. Ya, bisa enggak? Masih susah enggak sih? Yang ketiga ya, sebutkan dua contoh hidup rukun. Dua contoh hidup rukun. Hidup rukun. Sudah? Koma. Sudah? Saling berbagi dan saling tolong. Koma, saling berbagi dan saling tolong di lingkungan masyarakat. Baik, sebutkan dua contoh hidup rukun, koma, saling berbagi dan saling tolong di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, sebelum bagaimana keadaan masyarakat yang gemar bergotong royong? 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 Keadaannya bagaimana ya? Tahu gemar? Tidak tahu, gemar membaca. Berarti kalau berbagi bagaimana keadaan masyarakat yang suka bergotong royong? Maksudnya kalau suka itu ketika ada masyarakat yang suka bergotong royong, ya, nanti apa? Nanti akan lingkungannya menjadi apa? Bersih. Selain bersih apanya? Nama yang kelima, mengapa kita harus bergotong royong? Mengapa kita harus bergotong royong? Mengapa kita harus bergotong royong? Ini sudah semuanya? Sudah?
bekerja sama. Contoh, coba di situ ada gambar apa? Gambar orang yang bekerja di kantor. Yang berdiri itu siapa ya? Bosnya itu menyuruh ya, menyuruh karyawannya untuk berkomunikasi bekerja sama sampai tujuan. Ya, oke. Coba tadi yang kedua itu apa? Yang pertama berkolaborasi, terus yang kedua apa yo? Kepedulian. Oke, yang ketiga berbagi. Coba dari gambar ini mereka itu berbagi apa? Karena apa? Karena capek. Oke ya, oke. Jadi di lingkungan keluarga itu kalian contoh itu membantu ibu, mama memasak. Itu yang perempuan, yang cowok boleh apa tidak bu? Boleh ya. Nggak apa, nggak harus perempuan. Coba misalnya harus perempuan misalnya, tapi bapak ibu kalian cuma punyanya lelaki semua misalnya. Nah, terus siapa yang bantu ibu kalian? Nah ini kan masak, ini kan masak. Terus ibu kamu tuh punyanya anak laki-laki semua. Kira-kira siapa yang bisa membantu? Kalau nggak ada perempuan, ya anak cowok. Oke. Ini tadi sama nggak? Sama ya? Udah ya? Lagi kapan-kapan ya? Terus ini kan untuk tugas yang kedua ya. Oh iya, pertemuan besok ya. Ya, besok penyanyi lagi, oke?